Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat bergabung bersama kami di ibadah online bersama CK9 Ministry. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung. Dan bagi Anda yang tetap setia bersama kami, tetap teruslah setia bersama CK9 Ministry. Saya Lia tetap menghimbau agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Yang pertama, wajib menggunakan masker dimanapun Anda berada. Dan yang kedua, seringlah mencuci tangan kalian. Dan yang ketiga, tetaplah menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar 1 hingga 2 meter. Nah, demikianlah protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah waktunya kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Gak usah tegang, gak usah tegang, karena kita datang di tempat ini untuk memuji bahkan menyembah Tuhan. Walaupun kita mengikuti peraturan pemerintah, bahasa sehari-hari bilang gini, kita plester mulut kita. Tapi firman Tuhan katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kita ada di bumi Indonesia, itu karena Tuhan. Tuhan yang menempatkan kita untuk menjadi pendua-pendua syafaat untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kita kasih. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negeri kami yang selalu kami kasihi. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan bangsa ini. Biarlah belas kasih Allah memenuhi Indonesia. Biarlah memenuhi Indonesia. Karena kami percaya lawatan Tuhan sungguh dahsyat atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus baik. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Sekali lagi katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari dari awal katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus
nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ini doa kami di pagi ini Tuhan, untuk negeri kami yang kami kasih. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku
Mari kita terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Kita terus berdoa bagi bangsa Indonesia. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang berkuasa, yang bertahta, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Pemazmur katakan, biarlah langit, bumi, bahkan setiap orang yang ada di tempat ini terus memuji bahkan menyembah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud Dia, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sebentar. Walaupun situasi hari-hari ini semuanya plester mulut, tapi saya percaya ada tangan kita, ada kaki kita. Kita mau menari bagi Tuhan. Amin. Yang siap bersorak bagi Tuhan, yang siap untuk menari buat Tuhan, katakan haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Katakan, dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Sebelah kiri saudara katakan, dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Sebelah kanan saya katakan, dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil. Mari kita jawab kepada Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Ayo senyum katakan, dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Kami puji, ku puji, ku Pujilah Tuhan. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Kami puji, ku sembah
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, percaya Tuhan sanggup memulihkan hidup. Kadang kita tidak mengerti, tapi kita percaya tangan Tuhan yang selalu sanggup menolong kita. Oh, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dari awal katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarlah pagi hari ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini, percaya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
Kirala mata karya la bata karya la bu. Urala bata karya la bata karya la basika. Kirala mata karya la bata karya la basika la basi. Urala bata karya la bata karya la bata karya la bata karya la ba. Urala bata karya la ba. Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bahkan ia menyegarkan jiwaku. Walau saat ini kita berjalan dalam lembah-lembah gelap, ada masalah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tanggamu, kita percaya lembah kelam yang kita lewati, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Tuhan sanggup memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari menyembah Tuhan. Mari menyembah. Oh haleluya. Mari menyembah. Sebab Yesus yang layak disembah. Yesus yang layak. Yesus layak diagungkan, layak dipuji, layak diagungkan. Segala hormat, segala puji syukur. Uriala mata karya la bata karya la bata karya la baba
kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Kau berikan buat kami sampai dengan pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Kau bawa 75 tahun Indonesia boleh menikmati kemerdekaan. Kami boleh menikmati kebebasan tanpa tekanan dari pihak lain. Tanpa perhambaan, tanpa dijajah oleh bangsa lain. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tambah-tambahkan hikmat-Mu buat para pemimpin kami. Tambah-tambahkan damai sejahtera-Mu. Curahkan roh pengenalan akan Tuhan di dalam nama Yesus buat bangsa Indonesia. Melawat setiap pemimpin bangsa ini. Dari mulai yang tertinggi sampai dengan lingkungan RT RW, sampai dari mulai presiden, dari wakil presiden sampai lingkungan RT RW Tuhan Yesus. Jamah setiap yang sakit, sembuhkan yang terluka. Buat mereka mengenal Tuhan Yesus seperti Engkau membuat kami mengenal Engkau. Dan boleh manggil Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak henti-henti kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Roh Kudus untuk menikmati kemerdekaan ini di dalam Kristus Yesus. Karena kemerdekaan yang sejati ada dalam Kristus Yesus. Apalah gunanya Indonesia merdeka? Apalah gunanya kami hidup di bangsa yang merdeka? Kalau kami masih hidup di bawah kuk perhambaan. Kalau masih kami hidup di bawah kuk dosa. Sebab itu Yesus, jamah kami, layakan kami untuk manggil Engkau ya Aba ya Bapa. Agar semua kami yang hadir dan mendengarkan di channel YouTube Tuhan, boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Bapa kami yang menerima apa adanya, yang membebaskan kami saat kami terikat, yang menyembuhkan kami saat kami menderita, yang membela kami saat kami dalam tekanan, dalam pergumulan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih. Bicara bagi kami Tuhan Yesus, bicara bagi kami Roh Kudus. Taruhkan kehendak-Mu dalam firman-Mu, urapi setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Beri semua kami hati seorang hamba, agar kami boleh dengan rela hati melakukan kehendak-Mu. Kami adalah dulos di hadapan Tuhan. Dan beri semua mata hati kami melihat yang ilahi, yang rohani. Agar tidak hanya melihat yang kelihatan, karena kami sadar dan tahu yang kelihatan adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan, iman, pengharapan dan kasih, itu yang kekal adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya ada Tuhan, yuk bilang dengan kuat sama-sama, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua, puji nama Tuhan. Silakan duduk, senang ada tempat ini bersama Bapak Ibu. Sudah dari bulan Maret, bulan 3 kita tidak beribadah, kita tidak bersama-sama. Sekarang bulan ke-8. Waktu akhir bulan Juli kita trial di tempat ini dan responnya bagus, animonya bagus sekali. Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa COVID tidak akan pernah berlalu. Pak kok ngomongnya gitu? Ya emang kenyataan, COVID itu kan virus seperti flu Bapak Ibu. Cuma masalahnya COVID belum ada obatnya gitu aja. Jadi Bapak Ibu kalau mau jalan-jalan, kalau mau menikmati banyak hal, jangan nunggu COVID-nya selesai. Karena COVID nggak akan berakhir Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu hatinya sukacita, amin. Hatinya bergembira, damai dengan kiri kanan, dengan pasanganmu damai, dengan anak-anakmu damai, hidupmu akan penuh sukacita, maka engkau akan kuat, segala virus apapun akan engkau pasti bisa kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jangan bilang, entah mau jalan-jalan lah kalau COVID-nya berlalu. Bapak Ibu bisa jalan-jalannya nggak tahu kapan Bapak Ibu. Jadi nikmati saja tapi tetap jaga jarak. Karena ini new normal, semuanya pakai masker, Imam Musi pakai masker, saya nggak pakai masker karena kalau pakai masker lucu Bapak Ibu ngomong kok pakai masker gitu ya, nggak kedengeran malah. Yuk langsung kita lihat slide-nya. Saya dikasih tema sama Pak Gembala tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Buka slide-nya, itu dia. How can we experience true freedom in Christ? Bagaimana kita bisa mengalami kebenaran sejati dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu, kemerdekaan itu seperti apa? Klik lagi. Kemerdekaan kalau bagi anak-anak, kemerdekaan kalau bagi anak-anak kecil, di waktu saya kecil, itu seperti waktunya tidur tapi nggak harus tidur siang. Bapak Ibu, anak kecil itu kalau waktunya tidur tapi nggak apa-apa nggak tidur siang atau boleh nggak tidur, itu seneng banget. Karena saya waktu kecil, waktu SD Bapak Ibu, itu kalau lagi nggak bisa tidur siang harus pura-pura merem.
pura-pura merem. Dan yang paling membosankan adalah saya harus diem selama 30 menit gak bergerak. Kenapa? Kalau bergerak ibu saya tahu, masih belum tidur nih. Kalau saya gak tidur siang gak boleh keluar masalahnya. Dan masalahnya Bapak Ibu, dari kecil saya itu suka tidur. Jadi kalau tidur udah pasti tuh jam 5 tuh jam 6 tuh pasti lewat. Nah masalahnya dulu waktu saya tinggal di daerah Berlan, daerah Matraman, itu jam 3 teman-teman saya udah mulai main galasin, main bentengan, main kasti. Waduh, jadi kalau saya bangun jam 5 tuh udah telat. Jadi saya kalau bangun jam segitu teman-teman udah main, saya cuma bengong ngeliatin aja. Kenapa? Permainan udah setengah lebih, jadi saya gak bisa masuk. Jadi saya berusaha jam 1 tuh tidur-tidurin, maksain tidur. Supaya nanti kalau jam 3 bisa melek mata. Apa yang terjadi? Kayaknya kalau tidur siang tuh bencana buat saya. Jadi kalau boleh gak tidur, itu seneng banget. Nah itu kemerdekaan di mata anak-anak. Gimana kemerdekaan di mata remaja? Klik lagi. Kemerdekaan di mata remaja itu seperti waktu kalau pulang sekolah dan mendapati orang tuanya tidak ada di rumah. Karena waktu saya SMP sampai SMA, setiap kali saya pulang sekolah, itu dibelokkan, dipengkolan kalau kata orang Jawa. Itu saya selalu lihat rumah saya. Kenapa? Karena rumah saya itu nomor 2 dari belokan. Saya lihat, nggak ada kendaraan. Untung, waktu itu belum Kristen, belum ngerti. Jadi saya bilang, untung nggak ada orang tua. Kenapa? Karena waktu saya sekolah, kalau pulang sekolah nggak ada orang tua, itu bebas nonton, bebas makan, bebas ngapain aja, bebas bawa teman. Wah merdeka banget gitu kan. Jadi merdeka di mata anak-anak sama merdeka di mata remaja itu beda. Nah gimana merdeka di masa dewasa? Di masa dewasa gimana? Di masa dewasa itu merdekanya saya bayangkan seperti saatnya pada kerja ini libur. Itu enak banget. Gimana Daud? Ma Daud? Begitu Daud? Itu kan Daud. Saya tahu banget karena ini adik saya. Saya tuh lihat dia tuh excited banget kalau libur. Tapi bukan saatnya semua libur. Tapi waktu dia libur semuanya kerja. Kayaknya hebat banget. Kayaknya aduh enak banget gitu ya. Karena saya juga ngerasain Bapak Ibu. Waktu semuanya kerja saya bisa libur. Saya bilang anak saya, besok pada libur gak? Nggak libur. Aduh gimana sih? Ayo kita jalan-jalan. Kayaknya tuh seneng banget. Kenapa? Karena waktu jalan-jalan di masa semua libur itu gak enak. Tempatnya penuh, rame. Mungkin ya gak fun lah. Tapi waktu saya jalan-jalan sama keluarga di mana semuanya pada kerja itu enak banget. Ngapa-ngapain tuh kosong semua. Kenapa? Karena itulah kemerdekaan Bapak Ibu. Dan bagaimana kata orang yang usianya sudah lanjut? Apa kata orang usia sudah lanjut tentang kemerdekaan? Menurut saya, dalam bayangan saya, orang yang usia lanjut itu akan merdeka waktu dokternya atau tes kesehatannya berkata Bapak sudah sembuh dan Bapak tidak ada patahan makan apapun. Seneng banget. Kenapa? Karena biasanya orang tua ngomongnya apa? Waktu ngumpul-ngumpul, iya dulu saya begini, dulu ngomongnya dulu. Kenapa? Karena sekarang ya harus minum obat, gak boleh makan ini, ini soto babat gak boleh, ini soto paru gak boleh. Tapi kalau ada orang tua datang ke dokter bilang, Bapak sudah sembuh, Ibu sudah sehat, gak ada pantangan, jalan darahnya bagus, tidak ada penyumbatan. Seneng banget. Kenapa? Dia bisa makan apa aja, langsung makan soto babat, pakai es teh manis, habis itu makan es teler. Tuh nggak tahu tuh gimana kolesterolnya. Tapi saya mau bilang itulah kemerdekaan Bapak Ibu. Itulah gambaran kemerdekaan. Nah Bapak Ibu, apa kata kamus bahasa Indonesia tentang kemerdekaan? Jadi sebelum kita bicara kemerdekaan kita harus tahu dulu nih. Apa kata kamus? Kalau tadi kan apa kata orang di berbagai usia, di 4 tingkatan. Nah apa kata kamus tentang kemerdekaan? Kemerdekaan itu kalau saya kutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dikatakan di saat seseorang mendapatkan hak untuk mengendalikan dirinya sendiri tanpa campur tangan orang lain atau tidak bergantung pada orang lain lagi, itu merdeka Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mau ingatkan sekarang Indonesia menikmati 75 tahun merdeka. Di mana selama 75 tahun kita Indonesia bebas menentukan arah bangsa kita. Bapak Ibu bebas kesini tanpa paksaan. Ayo saya mau tanya, siapa yang kesininya diseret-seret sama Yesus? Atau diseret sama malaikat? Atau bilang gini, Pak saya tuh gak mau ke gereja Pak. Tapi tiba-tiba begitu bangun melek mata udah di tengah jalan. Ada yang begitu? Nah pasti gak ada kan? Semuanya kesini karena rela. Karena suka rela. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu sadar bahwa ini hari Minggu. Bapak Ibu dikasih hidup dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu wajar sekali kalau Bapak Ibu mendedikasikan waktu Bapak Ibu di pagi hari ini untuk ke gereja. Itu sangat wajar. Kenapa? Karena ini hari Minggu. Kita dikasih 6 hari bebas. Kita dikasih 6 hari bekerja. Kita dikasih 6 hari cari duit.
Masa cuma sejam 2 jam ke gereja aja nggak bisa, kebangetan banget Bapak Ibu. Jangan punya alasan takut. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah merasa nggak sehat, nggak apa-apa nggak gereja. Jadi kalau kita bilang, saya nggak ke gereja karena takut COVID, tapi dalam berapa menit, dalam jam 10 ada di MKG gitu kan nggak fair kayak gitu. Jadi kita bukan orang yang dikendalikan lagi oleh orang lain. Hidup kita bisa kita tentukan sendiri tanpa campur tangan. Kita tidak lagi hidup dalam perhambaan di Indonesia. Di Indonesia tidak ada perbudakan, di Indonesia tidak ada penjajahan lagi. Nah itu kemerdekaan sesungguhnya bagi bangsa Indonesia. Dan apa kata Alkitab tentang kemerdekaan? Kata Alkitab saya lihat dalam Galatia 5 ayat pertama. Ini adalah ayat yang sering dipakai kalau khotbah-khotbah tentang kemerdekaan. Dan saya ulangi lagi Bapak Ibu. Apa kata Alkitab tentang kemerdekaan? Yuk baca sama-sama. 2, 3, ya. Supaya karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Bapak Ibu, kita itu merdeka bukan untuk bebas melakukan apa saja. Tapi saya mau bilang, merdeka juga punya arti kita tidak melakukan apa yang tidak mau kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu. Merdeka itu bukan berarti bebas melakukan apa aja di dalam Yesus. Tidak. Tapi kemerdekaan dalam Kristus, engkau juga mampu tidak melakukan apa yang engkau tidak perlu lakukan. Kenapa? Karena banyak orang bilang gini, aku mau bebas semuanya. Tetapi waktu ada desakan untuk merokok, dia nggak bisa tahan. Tetapi waktu ada desakan untuk lihat film porno, dia nggak bisa tahan. Tetapi waktu ada desakan untuk gosip, dia nggak bisa tahan. Ngomongnya tuh gosip mulu. Artinya apa? Orang ini nggak merdeka. Kenapa? Karena pengertian merdeka dalam Kristus adalah bukan hanya melakukan apa yang boleh dilakukan, tetapi juga kita bebas tidak melakukan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Dan banyak anak Tuhan salah di sini. Banyak anak Tuhan berpikir merdeka itu seenaknya. Nggak enak jadi orang Kristen, ngapa-ngapain nggak boleh. Itu teman saya terima uang sogokon nggak apa-apa. Kok saya baru terima sedikit aja disinggung-singgung di gereja, dimarahin sama istri, katanya uang haram lagi gini-gini. Nggak enak banget. Bapak Ibu saya mau bilang, justru Kristus Yesus melarang kita untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan supaya kehidupan kita kelak ke depan kita terbebas dari segala ikatan. Yang ngerti bilang amin. Nah Bapak Ibu, ini sedikit ada gambar boneka, saya bisa dilihat. Ini ada gambar boneka. Saya sebenarnya mau bawa boneka tapi ketinggalan bonekanya. Ini adalah gambar boneka dari produk kita sendiri, dari produk CK9 Ministry. Nah ini. Jadi CK9 Ministry Bapak Ibu punya produksi itu 4. Yang pertama ibadah raya. Nah ini Bapak Ibu nih tampil di YouTube nih. Minggu depan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu semuanya akan kelihatan nih minggu depan nih. Hari ini adalah rekan kita di JGC dan minggu depan adalah tempat kita yang akan diliput. Nah Bapak Ibu, kedua kita ada program sekolah minggu ya ini. Yang ketiga ada program doa miracle, doa mujizat bersama Pak Ricci dan teman-teman, ada Bu Pera di sana dan teman-teman. Terus yang keempat ada Minute of Change, ada program renungan. Saya promosikan di sini karena ini produk kita sendiri. Kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Yuk Bapak Ibu, kalau udah mengenal CK9 Ministry yang belum subscribe semuanya. Malu lah sama teman-teman yang di luar sana ya, Bung Ricci udah banyak yang sama, kita nggak sama, bangetan banget gitu kan. Bapak Ibu, ini adalah contoh boneka yang ada di CK9 Ministry. Lucu nggak Bapak Ibu? Ayo lihat, lucu nggak? Lucu ya, lucu. Tapi saya mau bilang, bukan berarti dia lucu, dia nggak bisa berbuat dosa, belum tentu. Karena yang lucu, yang bentuknya anak kecil ini juga udah punya dosa. Karena kita punya yang namanya dosa asal. Jadi begitu melek mata, begitu lahir udah punya dosa bawaan. Makanya semua kita harus ditebus dalam Kristus Yesus supaya kita dibebaskan. Karena tidak ada anak kecil yang tidak berdosa. Semua anak sejak lahir sudah membawa dosa. Dan Bapak Ibu, ini bonekanya lucu. Klik lagi yang kedua, Sam. Gambar kedua. Hang ya. Oke. Bapak Ibu, ini boneka kalau Bapak Ibu lihat di channel CK9 Ministry bisa bicara, bisa gitu. Tapi saya mau tanya,
sebenarnya boneka ini bisa, ya ini kan mulutnya terkatup. Tadi mulutnya terbuka. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah sebenarnya boneka ini bisa bicara? Enggak. Tapi kenapa bisa terkatup, bisa terbuka? Ada yang apa, Bu? Ada yang gerakin. Artinya apa? Boneka ini tidak sepenuhnya bergerak semau dia. Dia bergerak sesuai siapa yang gerakin di dalamnya. Nah, saya mau bilang Bapak Ibu, yang Tuhan mau kita bergerak oleh dasar karena kita mau. Tuhan tidak mungkin sesat Bapak Ibu. Dia mau kita menyembah Dia, Dia mau kita menyukakan Dia, Dia mau kita memuji Dia bukan karena terpaksa, tetapi karena memang kita sadar bahwa hanya Dia yang terbaik di dunia ini. Karena hanya Dia pribadi yang tidak mengecewakan. Karena Dia hanya pribadi yang tahu kebutuhan kita. Karena hanya Dia pribadi yang ada di saat kita membutuhkan. Pasanganmu mungkin tidak mengerti hidupmu, tapi Tuhan Yesus selalu mengerti hidupmu. Dan Dia mau bilang hari ini bahwa yang namanya kebebasan dalam Kristus itu artinya waktu kita bergerak, waktu apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang di dalam kita. Itu namanya integritas Bapak Ibu. Karena banyak anak Tuhan hari-hari ini kurang punya integritas. Artinya apa? Yang di dalam gak sama dengan yang di luar. Waktu itu ada kejadian kapal Livina 1 dan Livina 2 karam di daerah Teluk Jakarta. Kejadian sudah lama sekali, ada sekitar 8-9 tahun saya baca di internet. Bapak Ibu, ajaibnya dikatakan di situ bahwa yang hilang, yang mati dan yang diselamatkan totalnya 200 sekian. Tapi ajaibnya dikatakan di sana manifest dari kapal Livina yang kebakar ini hanya 100 sekian. Sekali lagi. Total yang hilang, yang diselamatkan dan yang meninggal total semuanya 260 sekian. Tapi ajaibnya yang terdaftar, yang beli tiket, yang punya asuransi hanya 180 sekian. Anehnya di mana Bapak Ibu? Sisanya kemana? Nah ini si Anda kan orang PL nih. Sisanya kemana Nek? Sisanya beli tiketnya di atas sama kurirnya, sama ABK-nya. Berapa tiket? 40 ribu. 10 ribu deh. Gitu. Apa yang terjadi? Karena yang dicatat di Pelni itu beda dengan keadaannya. Seringkali kita mengalami perhambaan karena apa yang di dalam kita itu beda dengan yang di luar. Yang di luarnya cakep seperti putih tapi di dalamnya kata Alkitab kayak kuburan penuh kematian. Akhirnya apa? Orang-orang seperti ini hidup tidak dalam integritas. Dan biasanya orang yang seperti ini hidupnya gak akan bahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggerakkan bebas dirinya. Waktu dia tidak mau melakukan ini, waktu dia gak mau melakukan yang itu, waktu dia gak mau bergerak ke sana, badannya berkata, aku gak bisa. Kenapa? Yang bergerak di dalamnya, ini beda. Bapak Ibu, gimana caranya supaya engkau bisa menguasai apa yang ada dalammu, dikuasai dengan kekuatan Yesus Kristus? Caranya cuma satu, perbanyak makan rohanimu. Karena seperti kuda hitam dan kuda putih, mana yang sering paling banyak dikasih makan? Kalau kuda hitam dikasih makan banyak, ya kuda hitam makin kuat. Tapi kalau kuda putihnya dikasih makan paling banyak, akhirnya kuda putihnya kuat. Kalau manusia rohanimu sering kasih makan, maka manusia rohanimu akan kuat. Tubuh jasmanimu pun akan dipimpin oleh manusia rohanimu. Tapi banyak orang yang dipikirin apa? Makanan jasmani terus, kulineran terus, jalan-jalan terus, sukanya ke Bogor, sukanya ke Bandung hanya untuk makan. Tapi untuk ke gereja, untuk GBA, untuk baca Alkitab gak pernah selesai Bapak Ibu. Ya bagaimana hidupnya mau dikendalikan dengan yang baik dalam hidupnya. Dan itu yang dinamakan kuk perhambaan. Dan tadi boneka tadi kayaknya lucu, tapi boneka tadi jadi gak lucu. Kenapa? Karena tergantung yang gerakin. Kalau yang gerakin mungkin guru-guru sekolah minggu yang baca Alkitab, yang rajin berdoa, mungkin bisa cerita Alkitab. Tapi kalau yang gerakinnya itu hanya seorang mungkin tukang pemerkosa, tukang pencuri, maka boneka itu akan berbicaranya lain Bapak Ibu. Kenapa? Karena boneka ini tidak bisa berbicara seperti yang dia mau. Demikian juga kita. Seringkali apa yang kita mau tidak kita lakukan, tapi apa yang kita tidak mau justru kita lakukan. Itu yang namanya bukan kemerdekaan Bapak Ibu. Klik lagi. Kita lihat dalam Injil Yohanes.
Injil Yohanes 8, kekecilan Bapak Ibu ya. Yuk kalau Bapak Ibu kecilan lihat saja di Alkitab Bapak Ibu. Injil Yohanes 8 ayat 32 sampai 36. Ini tentang kemerdekaan yang dari firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin merdeka, hidupnya ingin bebas, hidupnya tidak ingin diperhamba lagi, engkau bebas melakukan apa yang engkau mau, tapi engkau juga bebas tidak melakukan apa yang engkau tidak mau. Ini adalah kata firman. Firman Tuhan mengajarkan begini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 32 sampai 36. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam bahasa Inggrisnya terjemahan aslinya adalah you shall know the truth and the truth shall make you free. Engkau akan mengenal kebenaran. Engkau bukan cuma tahu, tapi engkau mengenal kebenaran. Dan kebenaran di sini, mengenal kebenaran di sini itu bahasa aslinya ginosko, artinya intim, artinya dekat. Ginosko, nah ini kan nggak ada anak-anak, kan ini kan ibadah COVID jadi nggak ada anak-anak. Ginosko itu maaf Bapak Ibu seperti hubungan intim. Waktu engkau ginosko dengan suamimu, dengan istrimu, maka hasilnya apa? Anak. Bapak Ibu, waktu engkau ginosko sama Tuhan, hasilnya buah. Makanya kita bilang apa? Hasilkanlah buah. Buah itu nggak dicetak Bapak Ibu, buah itu dihasilkan. Kenapa? Orang yang intim sama Tuhan pasti berbuah. Loh, di sini yang punya anak sama istri sama suaminya sah, pasti berbuah kan? Buahnya apa? Ya minimal anak. Artinya apa? Setiap orang yang dalam keintiman pasti membuahkan hasil. Demikian juga orang intim dengan Tuhan pasti membuahkan hasil. Makanya aneh kalau ada orang Kristen udah belasan tahun, udah puluhan tahun tapi nggak membuahkan apa-apa. Hidupnya masih kayak 40 tahun yang lalu. Masih aja rusak. Masih aja terikat. Saya curiga itu Tuhannya siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, orang yang suka nyembah itu adalah ciri-ciri salah satunya orang yang dekat sama Tuhan. Karena Tuhan kita tidak mungkin membawa atau mengajarkan kita sesuatu yang membosankan di sorga. Bapak Ibu di surga nggak ada khotbah, mau khotbahin siapa? Masa kita mau khotbahin Tuhan? Nggak ada yang khotbah. Di surga ngapain aja? Nyembah. Jadi artinya apa? Kalau hari ini kau nggak suka nyembah, kalau hari ini kau nggak suka duduk di gereja, engkau nggak suka duduk di rumahmu, di kamarmu nyembah Tuhan, hati-hati. Jangan-jangan engkau bukan penghuni sorga Bapak Ibu. Karena di sorga kita nggak ngalamin selain nyembah. Dan penyembahan itu nggak mungkin bosan, nggak mungkin Tuhan membuat sesuatu yang bikin kita bosan, nggak mungkin. Saya percaya sangat tidak mungkin. Karena Tuhan kita adalah the creator. Dia sangat kreatif. Jadi saya percaya Tuhan kita akan membawa kita, mengajarkan kita buat sesuatu yang baru dan baru selalu. Dan dalam penyembahan pun selalu baru. Enggak cuma lama banget. Pasti enggak begitu Bapak. Pasti akan nyembahnya beda dari waktu ke waktu. Amin. Dan Bapak Ibu, sekali lagi yang namanya pribadi Tuhan itu waktu kita dekati, waktu kita intim dengan dia pasti ada buah. Dan Alkitab bilang, you shall know the truth and the truth shall make you free. Salah satu buah, salah satu benefit waktu kita kenal Tuhan, waktu kita ginosko sama Tuhan, waktu kita dekat sama Tuhan. Alkitab bilang apa? Kita akan dimerdekakan. Kita nggak akan diikat lagi. Kita akan dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita bilang, Tuhan aku gak mau gini terus Tuhan, aku minta lepas Tuhan dalam nama Yesus Tuhan, aku gak bisa Tuhan, aku gak bisa tapi aku gak bisa melepaskannya sendiri Tuhan tolong aku. Saya percaya kalau dia sungguh-sungguh, kalau dia intim sama Tuhan, kebiasaannya pun pasti terlepas. Karena saya udah ngalamin itu Bapak Ibu. Yang khotbah depan Bapak Ibu ini kan saya udah bilang berkali-kali, saya ini bukan anak pendeta, saya bukan kelahiran pendeta. Bapak saya begitu saya lahir bukan Kristen. Dan saya tidak langsung jadi pendeta. Saya tidak pernah mimpi bahkan jadi hamba Tuhan. Saya ini hanya hamba Tuhan kejadian. Jadi tiba-tiba jadi gitu aja gitu. Gak tahu bagaimana ceritanya. Jadi saya pernah ngalamin keterikatan seks bebas. Saya pernah ngalamin keterikatan narkoba. Saya pernah mengalami keterikatan yang namanya rokok. Saya pernah ngalamin itu semua. Kenapa? Karena saya dari kecil tinggal di satu lingkungan yang narkobanya sampai hari ini itu begitu marak. Dan sampai dikatakan berapa tahun yang lalu ada polisi ke sana, grebek,
polisinya satu digebukin, satunya lagi dianyutin ke kali. Kenapa? Karena lingkungan saya tinggal itu ya memang seperti itu sampai hari ini. Jadi saya sangat ngalamin yang namanya kebebasan itu karena Tuhan Yesus. Jadi kalau saya pernah dibebaskan, kalau saya bisa dibebaskan, saya percaya kuasa yang sama pasti Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa alami. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang berubah, tapi Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasanya dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah bagi Bapak Ibu dan saya. Yang setuju bilang amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi, jangan fals Bapak Ibu. Kok tepuk tangan jangan ragu-ragu. Yuk, ayat yang terakhir. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Saya dikasih waktunya sebentar karena ini masa-masa PSBB jadi khotbahnya gak bisa lama. Yohanes 8 ayat 44 bilang begini Bapak Ibu. Kalau engkau tadi merasa intim dengan Bapa, tapi kok gak bisa ya Pak ngelepasin kehendak bebas saya. Kok saya tuh intim sama Bapak tapi kok saya masih bohong ya Pak. Mungkin Bapamu salah. Kenapa? Karena ada Bapak juga. Ada Bapak juga yang penuh kuasa. Ada Bapak juga yang umurnya udah ribuan tahun. Siapa Bapak itu? Bapak Ibu ini. Bapak itu ini namanya. Yohanes 8:44 apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Nah itu dia. Jadi ternyata iblis juga Bapak Bapak Ibu. Jadi iblis ternyata dia juga pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ikut KOM 100, 200, 300 dikatakan Tuhan itu adalah pribadi. Saya mau bilang iblis juga pribadi. Artinya iblis juga bisa engkau intimi. Iblis bisa engkau dekati. Kenapa? Karena iblis juga adalah Bapa. Alkitab bilang apa? Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Boneka yang tadi tergantung siapa yang gerakin. Kalau yang gerakin rohnya roh Tuhan, dia akan berbuat baik. Tapi kalau yang gerakin boneka papet itu rohnya iblis, dia akan berbuat tidak baik. Tergantung siapa yang gerakin. Demikian juga hidup kita, tubuh kita ini. Siapa di dalam kita? Waktu di dalam kita roh Allah, kita pasti dibawa pada kebenaran. Dan kebenaran itu pasti memerdekakan hidup kita Bapak Ibu. Mungkin engkau pernah terlepas. Mungkin hari ini engkau datang dengan segala ikatan. Tapi saya mau bilang, waktu engkau dekat sama Bapa dan hari ini juga engkau putuskan untuk menyerahkan hidupmu sama Yesus. Saya percaya kelepasan pasti terjadi buat Bapak Ibu semua. Karena Yesus adalah pribadi yang memerdekakan. Tetapi iblis adalah pribadi yang mengikat kita selalu dengan keinginan seperti yang dia mau. Saya punya kolom sederhana Bapak Ibu. Untuk membantu Bapak Ibu, klik lagi. Untuk membantu Bapak Ibu menggambarkan gimana sih cara kerja iblis, gimana sih cara kerja Tuhan. Contoh ya, ini saya bikin tabel seperti ini. Contoh, ada orang berkata gini, gimana ya saya bisa kuat ya? Iblis bilang apa? Kamu harus kuat. Kalau dikatakan apa-apa bilang luar biasa. Oh gitu, iya. Jadi kalau kamu ketemu teman luar biasa. Tapi saya punya masalah. Saya udah di PHK. Utang saya banyak. Enggak peduli. Kok jaim ngapa sih? Jaim. Kuat. Luar biasa. Tapi dalam rumah. Capek. Loh, orang kayak gini. Saya mau bilang Bapak Ibu. Bukannya gak boleh bilang luar biasa. Bukannya gak boleh bilang aku diberkati. Tetapi jujurlah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang menghakimi. Jadi kalau engkau lemah, harusnya engkau berkata gini, gak apa-apa aku dibilang lemah, yang penting Yesus kekuatanku. Kamu mandang aku gak apa, kamu mandang aku lemah gak apa-apa, tapi aku jujur sama Tuhan. Mungkin hari ini kau pandang aku lemah, tapi aku percaya waktu aku berserah pada kelemahanku, aku percaya kekuatannya dinyatakan. Kenapa? Karena Yesus kekuatanku. Jadi kamu bilang lemah, ya emang aku lagi lemah kok gak apa-apa dong. Loh, seringkali orang ke gereja itu punya topeng, topengnya tebal banget. Ditanya luar biasa, tapi hidupnya ternyata lagi jatuh bangun. Bilang aja, kenapa? Karena Yesus adalah kekuatan kita. Seringkali kita gak ngalamin Yesus kekuatan kita karena kita terlalu tebal topengnya. Loh kalau lemah bilang aja lemah, gak apa-apa kok. Ingat Alkitab bilang apa waktu Tuhan mau disalib, dia bilang gini, hatiku ingin mati rasanya. Bayangin, Yesus loh Bapak Ibu, Yesus loh ini, yang raja segala raja masa bilang hatiku mau mati. Hatiku sedih mau mati rasanya. Masa Yesus bilang mau mati? Ayo nangkap gak di sini? Ada gak Alkitab bilang itu? Pernah baca gak? Ada kan Alkitab bilang itu kan? Hatiku sedih mau mati rasanya. Bayangin aja, Yesus aja yang raja berkata hatiku sedih. Kenapa? Karena dia mau bilang normal kok untuk bilang sedih. Gak apa-apa kok.
Kalau hamba Tuhan di sini dia sharing, aku lagi sedih, nggak apa-apa, itu normal. It's okay to be not okay kok. Oke kok, kalau untuk jadi nggak oke nggak apa-apa. Kenapa harus seolah-olah kuat? Amin. Karena Yesus adalah kekuatan kita. Ada kasus lagi, gimana cara membela diri saya? Pak, saya disakitin orang. Iblis bilang apa? Kamu harus bela diri dong. Kalau ada orang tampar pipi kiri, kasih tangan kanan. Kalau ada orang tendang kaki kiri, kasih kaki kanan, kasih jab kiri. Kayak menimbul dulu kan gini kan tinju kan. Belajar gitu kan. Jadi kalau ada orang mukul, kasih lagi pukulan. Yesus bilang apa? Udah gak usah bela diri. Aku pembelamu. Waktu engkau merendahkan diri, waktu engkau gak bela, pembalasan tuh milik aku kata Tuhan. Banyak anak Kristen tuh pengennya balas dendam. Kenapa? Karena dikerjain sama iblis. Yang ketiga, gimana cara menyelamatkan diri saya? Wah Pak, saya salah Pak. Gimana caranya? Iblis bilang apa? Kamu harus berupaya menyelamatkan diri sendiri. Cari utangan, cari pembelaan. Kamu fitnah sana fitnah. Kenapa? Kalau kamu gak fitnah orang, nanti kamu difitnah loh. Ayo sebelum kamu difitnah, fitnah duluan gitu kan. Kenapa? Dia membela diri. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, tenang aja nak, engkau tuh di dalam hidupku. Kalau engkau percaya sama aku, akulah keselamatanku. Oh iya Tuhan, iya. Terima kasih Tuhan. Aku memang salah di hadapan Tuhan, di hadapan sama. Aku gak bela diri Tuhan, aku percaya waktu mungkin aku dihukum secara manusia, tapi pasti penghukuman itu akan membawa kebaikan buat hidupku. Karena Yesus adalah keselamatanku. Terima kasih Tuhan, engkau menerima aku adanya. Kenapa? Karena engkau keselamatanku. Waktu orang lain gak bisa menyelamatkan, waktu orang tuaku gak bisa menyelamatkan, waktu keluargaku gak bisa menyelamatkan, aku percaya engkau keselamatanku. Amin, keren banget ini keren banget. Kenapa? Karena Yesus itu seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, gimana cara hidup sempurna? Iblis bilang apa? Kamu harus sempurna di depan banyak orang, gak boleh cacat. Kamu punya rambut itu harus rapi terus. Kamu punya baju gak boleh sobek. Kamu punya muka tuh gak boleh sedih. Jadi harus tampil sempurna. Iblis bilang begitu. Tuhan bilang apa? Kamu gak sempurna. Karena kesempurnaan milik aku. Jadi kamu apa adanya aja. Kamu kalau ke gereja, kalau kau berteman, apa adanya aja. Gak usah sosok kaya. Gak usah sosok punya duit. Kalau kamu gak punya duit, teman kamu kan ngerti kok. Daripada kamu sosok punya duit, entar ketahuan gak punya duit, kan malah salah. Iya ya, Yesus semua iya, tenang aja. Aku punya Yesus. Aku percaya teman-temanku akan menerima aku apa adanya. Kenapa? Karena Yesus dalamku yang menyempurnakan hidupku. Keren banget Bapak Ibu. Yang terakhir apa? Yang terakhir gimana caranya membenarkan diri saya. Waktu kita merasa benar, Iblis bilang apa? Kamu harus bela diri, kamu harus benar di depan orang, kamu harus ngomong. Kamu pakai loh, ini omongan kamu tuh pakai untuk argumentasi. Yesus bilang apa? Kamu gak usah argumentasi. Kalau kau benar, aku di pihakmu, karena akulah kebenaranmu, kata Yesus. Bapak Ibu, orang yang hidup dalam Tuhan itu gak akan sibuk bela diri. Gak akan sibuk cari pembenaran. Dan dia gak akan pernah mikirin gimana untuk jadinya sempurna. Kenapa? Karena Yesus kita adalah pribadi yang sempurna. Yang terakhir klik, kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Nah ini dia. Yang terakhir, it is for freedom that Christ had set us free. Adalah suatu kebebasan di dalam Kristus yang bisa membebaskan kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu semua. Yuk kita sembah Tuhan. Makasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Bilang sama-sama, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Angkat sembahmu bilang, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
menjagaku. Katakan dengan iman. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari yang bisa Bapak Ibu, saya tuntut sama-sama kita sembah Tuhan dan nyanyikan lagu ini dengan iman. Musi akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Sebab burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Yang hidupnya sudah dilepaskan, angkat sembahmu bilang, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Katakan sama-sama, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi bilang Tuhan, Tuhan selalu menolong. Ini kata-kata anak-Mu Tuhan Yesus, suara dari hati kami yang rindu semakin Engkau bebaskan, Engkau lepaskan ya Tuhan, sehingga kemerdekaan kami sebagai pribadi, sebagai anak-anak Tuhan di Indonesia menjadi penuh. Bukan hanya kami hidup di Indonesia yang merdeka, bebas dari perbudakan, tapi kami juga bebas melakukan apa yang kami mau dan bebas untuk tidak melakukan apa yang kami tidak mau. Dan semua itu karena Tuhan yang membebaskan kami. Engkau mengenyangkan kami, Engkau pelihara kami. Sebab itu kami percaya kepadamu. seumur hidupku. Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Engkau Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar kami mengenal-Mu Tuhan.
dan mengerti arti kebebasan sesungguhnya. Agar hidup kami tidak lagi dalam perhambaan, tidak lagi menjadi orang lain, tidak lagi menjadi alat dari si jahat, tapi menjadi alatmu, menjadi alat untuk kemuliaan namamu, menjadi alat di ladang pelayananmu, di sekolah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang. Engkau pakai kami Tuhan, Engkau pakai kami. Karena Engkau adalah Bapa kami yang mengenyangkan kami, selalu pelihara kami, dan semua hal yang terjadi dalam hidup kami selalu dalam izin-Mu. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan sudah memberkati. Yuk bilang dengan kuat sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati, boleh lambaikan tangan. Sebelum duduk, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa memberkati Pak Arman. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, boleh menguatkan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan keluarga besarnya. Kami percaya penyertaan-Mu sungguh luar biasa bagi hamba-Mu dan juga bagi kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Biar apa yang kami berikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperbesar kerajaan-Mu, bahkan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Minta tolong petugas. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Ku jawab ya, ya. Kita boleh bangkit berdiri. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, atas hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang telah menjamah setiap daripada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia anugerah-Mu yang telah berikan bagi setiap daripada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan atas setiap firman-Mu yang telah ditaburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu telah menguatkan bagi setiap daripada kami Tuhan, untuk senantiasa setiap daripada kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan-Mu Tuhan,
Tuhan akan memerdekakan segala sesuatunya Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Arman yang telah boleh menjadi saluran berkat bagi setiap daripada kami Tuhan. Berkati keluarganya, istri maupun anak-anaknya Tuhan. Kesehatan, pekerjaan, usaha maupun di dalam pelayan. Pakai lebih lagi Tuhan dimanapun hamba boleh berada Tuhan. Bila tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran boleh menyertai di dalam pelayanan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang dilakukan Kau membuatnya berhasil Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan pada pagi hari ini Tuhan. Welas ingat pemusik, siapapun Tuhan yang telah boleh melayani pada pagi hari itu. Kami percaya apapun yang dilakukannya Tuhan, semua itu boleh berkenan di harapan-Mu Tuhan. Makasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan Kau melawat bangsa kami Tuhan. Indonesia Tuhan. Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan selama 75 tahun Tuhan. Kemerdekaan telah dialami oleh bangsa kami Indonesia Tuhan. Suka maupun duka, persoalan apapun yang dihadapin kami percaya Tuhan. Tuhan menyertai Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden Tuhan. Wakilnya semua para menteri-menteri, para pejabat yang ada Tuhan. Di pusat sampai daerah Tuhan Kau memberkati Tuhan. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Tuhan. Untuk senantiasa boleh memimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Sehingga Indonesia Tuhan boleh dipulihkan Tuhan. Sehingga peraturan apapun yang dihadapi ya Tuhan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Makasih Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Sidang Paniko bersekeluarganya. Keempat wakil bersekeluarganya. Kepala CK Pak Sony bersekeluarganya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kesehatannya, pekerjaan usaha maupun dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya dimanapun setiap hamba-hamba berada Tuhan. Pelindungan sempurna atas mereka semua Tuhan. Begitu juga hamba-Mu Pak Esang sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, pakai lebih lagi untuk di dalam pelayanan Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, kami percaya Tuhan. Kemuliaan Allah nanti boleh menyertai hamba-Mu Tuhan. Sehingga boleh hamba-Mu baik jiwa-jiwa yang dimenangkan dan diselamatkan ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, istri maupun anak-anak mati cucunya. Kesehatannya, pekerjaan usaha maupun dalam pelayanan. Di dalam pengembalaannya Tuhan mengembalkan di JGC Tuhan, di Cipas dan HI Tuhan. Kami percaya apa yang melakukan Tuhan. Semua Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap daripada jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari itu untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bila setiap daripada kami Tuhan hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Untuk lebih sungguh-sungguh dengan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kemerdekaan demi kemerdekaan boleh terjadi atas setiap daripada kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita boleh melimpah setiap daripada kami Tuhan. Makasih Bapa tuntun sepanjang kehidupan Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan senantiasa boleh mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Untuk hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang kami telah terima. Dan kami kembalikan sebagian berkat yang kami terima Tuhan. Berkat setiap daripada tangan yang telah memberi dengan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Makasih Tuhan untuk pagi hari Tuhan di dalam ibadah saat ini Tuhan. Dan sebentar kami berpisah satu sama yang lain. Sebelum kami pulang, Kamu siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat yang melimpah dan kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di channel YouTube CK9 Ministry ada program Minutes of Change, yaitu renungan harian setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan harian bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan. Dan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 19 kita ada Miracle Prayer. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan permohonan doa dapat menuliskan di kolom komentar atau mengirimkan pesan melalui WhatsApp
ke nomor hotline service CK9 Ministry di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak, bisa mengikuti program ibadah anak online bersama kami setiap hari Minggu. Demikianlah rangkaian ibadah online kita hari ini. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.